Kunaon seumur hidupnya nggak pernah sakit Pak. Beda yang orang keramat, penyakit rupa-rupa, getih nararae sakitu eueuh tanggaan. Kumaha mun getih aya tanggaan? Darah. Jawab, ada yang punya darah tinggi? Banyak. Tenang. Untung Pak Madroji ngundang saya. Sekarang ilmuwan Indonesia sudah menemukan obat darah tinggi Pak. Ternyata obat darah tinggi itu murah meriah. Nggak usah ke rumah sakit, ke dokter, ke klinik. Banyak masyarakat yang belum tahu obat darah tinggi itu minyak sayur, minyak keletik. Tapi syarat beli jangan di Indomaret dan di Alfamaret, takut mengandung kimia. Cari kelapa hijau yang udah tua, jadikan minyak. Udah jadi minyak, pagi 1 sendok, zuhur 1 sendok, kepenting 1 sendok. Jadi yang punya darah tinggi minum minyak keletik, minyak sapoe 3 sendok. Insya Allah getih mau naik-naik licin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa marhaban, ahlan wa sahlan pada Sayyidina Al-Mukarram Qari internasional kita dari Aceh, Syekh Rajib. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar, amin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, tokoh masyarakat dan kesepuhan yang ada di Kampung Keramat, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Wabil khusus kepada Sayyiduna Al-Mukarram, guru kita bersama, tokoh masyarakat di Kampung Keramat, Bapak Tubagus Madroji beserta keluarganya. Kita doakan mudah-mudahan alim ulama, tokoh masyarakat, para kiai, para ajengan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Aparatur pemerintah min adnal wilayah ilal a'lal wilayah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, juga seluruh para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'rajnya baginda Nabi. Mudah-mudahan pengorbanan para panitia dan pengorbanan seluruh warga masyarakat Kampung Keramat di dalam mengagungkan dan memuliakan Isra Mi'rajnya baginda Rasul, baik pengorbanan moral, material, harta, benda dan pikiran, dibalas oleh Allah dengan pembalasan yang berlipat ganda. Tehilap sareng tepoho dan tak lupa ibu-ibu, bapak-bapak, aki-aki, nini-nini, parawan, bujang, randa, duda, para pemuda dan pemudi, santriawan dan santriawati, kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama hadir di haflah mubarakah. Mudah-mudahan kita semuanya bukan hanya berkumpul di tempat ini saja, tapi dengan keberkahan bulan Syaban, dengan keberkahan peringatan Isra Mi'raj, dengan keagungan dan kebesaran Nabi, semua yang hadir Allah kumpulkan kembali di hari kiamat di bawah naungan bendera yang agung, Liwaul Hamdi, benderanya Sayyiduna wa Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang babarengan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, moal panjang lebar yang akan saya bahas pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Ieu sorana ge geus rek beak di tanggal 1 Rajab nepi ka peuting ieu berang peuting aing gogorowokan teu. Amplop geus menang 2,5 karung. Euy geus sina maka mana? Saya tanya penting teuing teu? Jawab yang kompak, penting teuing teu? Kuat tapi ka jam 3. Nepi ka jam 3 kuat. Alhamdulillah. Berarti orang Kampung Keramat ahli nggak bohong. Sanu kuat sini ka jam 3 nya nitah ngaji apa maehan aing atuh. Ceramah nggak usah panjang-panjang, Pak. Cai saemper di esian penuh teuing, caina tumpah nggak ada manfaatnya, betul. Yang penting saya ceramah orang dia balik mawa el. Jawab yang semangat, saya ceramah orang Keramat balik mawa el. Aing balik mawa amal. Amplop. Mohon maaf Kiai, saya sudah 26 tahun jadi penceramah. Sumpah
aing teu butuh amplop, nu penting mah duit. Ya orang jadah doang ya orang kan selamat. Jurig duit kabeh ya. Tapi alhamdulillah saya bangga diundang ceramah oleh masyarakat Kampung Keramat. Saya nete nincak datang dongkap ke Kampung Keramat asa kagara alias tembean bin pertama. Jeung asa kagara kaing seumur jadi mubalik ngaji yang harapan tiang listrik. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ceramahnya depan tiang listrik, mudah-mudahan ini tiang listrik di hari kiamat jadi saksi, bisa ngomong di hadapan Allah bahwa warga masyarakat Kampung Keramat pernah mengagungkan dan memuliakan Isra Mi'rajnya junjunan alam Nabi besar Muhammad. Kenapa saya bangga diundang ceramah oleh masyarakat Kampung Keramat? Walaupun dalam keadaan pandemi, masyarakat Kampung Keramat masih semangat memperingati peringatan Isra Mi'raj. Buktina malam hari ini orang Keramat ngayakeun rajaban sampai habis-habisan. Tapi ka artos jadi dapros, duit jadi wajib, uang jeranginang, aci jadi buncis, kebau digorok, mek dilekek, hayang dibeberik, manila diudag-udag, ting benang ting henteu. Sampai sound system disewa, kameramen diajakan, kiai diundang, Syekh Rajib diundang, karpet diamparkeun, kursi dijajarkeun, panggung dijieun, nepi ka kursi batur para rindah ka dieu. Nyaho saya menang nginyem gitu. Tapi ini intinya masyarakat Keramat masih mencintai junjunan Nabi besar Muhammad. Dan yang kedua saya bangga, ternyata Tubagus Madroji sukses membina umat. Kiainya berhasil mendidik umat. Tokoh masyarakat dan tokoh pemerintahnya hebat. Ngadidik, ngabina, ngabimbing umat. Buktina di dieu mah awewena kompak kabeh make tiung. Alhamdulillah. Di dieu mah kabeh make tiung. Alhamdulillah. Di dieu mah. Di dieu mah. Teuing sia balik di dieu. Ada kata ngalis ya ku aing nu tara biasa make tiung na ge nyarareng soal. Atuh tong dibenerkeun jadi kanyahoan. Tapi alhamdulillah, Bu, ibu-ibu harus banyak syukur jadi perempuan. Kalau seandainya Haji Entis Allah jadikan perempuan, demi Allah, unggal penting aing sujud syukur ke Allah. Jadi perempuan itu indah, dihormati Allah, diagungkan Islam, dimuliakan Rasul. Hidup di dunia tanpa wanita nggak ada artinya, betul. Hidup di dunia tanpa wanita nggak indah, betul. Makanya tolong catat, kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kepala? Karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk memimpin keluarga. Sehebat apapun kalian jadi perempuan, setinggi apapun jabatan kalian sebagai perempuan, seluas apapun ilmu kalian sebagai perempuan, harga mati ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang menjadi pemimpin, yang menjadi nahkoda dalam keluarga itu adalah laki-laki. Betul? Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang pundak? Karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk jadi beban keluarga. Kunaon awet dijieun tina tulang tonggong. Karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk jadi tulang punggung keluarga. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang tangan? Kunaon awet dijieun tina tulang leungeun. Catat laki-laki, Allah menciptakan perempuan bukan untuk jadi boneka, bukan untuk jadi mainan, bukan untuk dipermainkan laki-laki. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kaki? Karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk diinjak, lain yang ditincak, bukan untuk dihina, bukan untuk diremehkan, lain yang dinyeri, bukan untuk disakiti. Tapi perempuan diciptakan Allah dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, tulang rusuk deket jeung hate perempuan untuk dimengerti hatinya, untuk dilindungi perasaannya, untuk dijadikan pendamping, untuk dipeluk, untuk diberikan kemesraan. Itu adalah perempuan. Tepuk tangan atuh sia. Aing nepi ka eungap-eungap, diangkat-angkat awe ngajaredog. Ini bener nih, perempuan di Kampung Keramat nggak tahu terima kasih. Tapi saya tanya bapak-bapak, Mas, powernya bisa digedean nggak? Mana sound system? Power.
Tes, power gedean, power. Engap. Tapi saya tanya bapak-bapak, Pak, baru dek bapak-bapak di sini. Pak, tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Hei, tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Hei, tulang iga bengkok apa lempeng? Bengkok apa lempeng? Tuh si bengkok. Perempuan ini dari tulang rusuk, tulang iga, bengkok, dilurusin terlalu kenceng patah, nggak dilurusin bengkok terus. Makanya kadang-kadang aing boga pamajikan serba salah pak, nggak dibentak ngiridit tuh, dibentak terlalu kenceng, bawa pakaian mewek mentali serah. Ada asar siap bengkok. Tapi saya tanya orang kampung Keramat, hayang asup surga? Urusan surga harus semangat biar jadi doa. Hayang asup surga? Saya tanya, surga agung tidak? Mulia tidak? Suci tidak? Pak, surga yang agung Allah tidak simpan di bawah telapak kaki malaikat. Allah menyimpan surga hadapan dampak suku Rasul. Allah nggak pernah nyimpan surga di bawah telapak kaki Nabi. Allah tenanan surga hadapan dampak suku wali. Allah nggak nyimpan surga di bawah telapak kaki kiai. Tapi Allah menghormati perempuan. Allah menghargai jasanya seorang ibu. Hadis menyatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga yang agung, surga yang mulia, surga yang suci Allah simpan hadapan dampal sampean ibu-ibu. Tong ditempoan nasihat kikiu. Nanti anak kecil ngedengar pulang dari sini kokoreh kena suku indung. Mana surga mah surga. Jadi ibu coba tadi ngali kusia. Ibu dakna bingung, iya surga bala lagi. Bari hidung bau asyik. Jadi artinya keridhaan Allah ada dalam keridhaan seorang ibu. Saya titip pesan kepada masyarakat yang ada di kampung Keramat. Hei orang Keramat, yang tua ataupun yang muda, laki-laki ataupun perempuan, pemuda ataupun pemudi, saya titip pesan, tong macem-macem siapa lu jadi induk. Lidah ibu itu tajam. Tidak ada doa yang bisa menembus 7 lapis langit kecuali doanya ibu terhadap anak. Tidak ada doa yang tidak dihalangi oleh Allah kecuali doanya ibu terhadap anak. Tidak ada penghalang antara ibu dengan Allah. Boro-boro doa benerna, doa salahna ibu ke anak dikabul Allah. Ridallah biridul walidaini, keriduan Allah tergantung keriduan lu jadi inung bapak. Tolong catat, tidak ada dalam sejarahnya orang yang sukses di dunia orang yang menyakiti hati orang tua. Dina kamus jelema nu bahagia di dunia, jelema nu nyeri inung bapak. Silakan kalian baca biografi orang sukses, baca sejarah dari zaman Nabi Adam sampai detik ini. Jelema nu sukses, bahagia, berhasil adalah orang yang mengabdi dan membahagiakan kedua orang tua. Lidahnya tajam. Makana lamun jelema nu doraka ka inung bapak cek orang Banten mah, kaluhur moal sirungan kahanap moal akaran. Lamun dileuweung kayu dangder, lamun dilemur kayu randu, dipake pamikul bengkung, dipake pamengket bingkeung, dipake sulut terwai-wai acan mantak lieur kanu niu paling jago di jeung tarumpah, di luhur dicekek, dihandap ditincak paling hebat dicak dikotok. Eta jelema nu duraka ka inung bapak. Ad-dunya darul amal wa laisa darul jaza. Dunia ini tempat beramal, bukan tempatnya pembalasan. Semua perbuatan maksiat di dunia Allah akan buktikan nanti di akhirat. Makanya pengumuman ke orang Keramat, hei orang Keramat utara sholat, dengekeun ku jelisia. Jangan kau mimpi datang malaikat bawa api dibakar orang-orang yang gak sholat di dunia, karena dunia ini bukan tempatnya pembalasan. Hei orang Keramat utara puasa, dengekeun ku jelisia. Jangan kau bermimpi datang malaikat bawa pemukul dikebukan jelema utara puasa di dunia, karena dunia bukannya tempat pembalasan. Dunia darul amal, dunia ini tempat beramal. Yang gak sholat, yang gak puasa, nutara ngaji, nu zina, nu mabok, nu judi, yang maksiat,
Allah akan buktikan nanti siksaannya di akhirat. Janji Allah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Walaupun orang keramat maksiat sebesar biji sawi, meletik-letiknya sedikit, wallahi demi Allah, Allah akan buktikan nanti siksaannya di akhirat. Tapi ada satu dosa yang tidak akan Allah tunda. Aya hiji dosa nu moal ku Allah dianjuk, aya hiji dosa nu moal ku Allah dingkekeun. Ada satu dosa yang dibayar kontan di dunia, yaitu dosa ka indung bapa. Dosa ka indung bapa Allah buktikan di dunia. Makanya saya titip pesan, kalau ada yang mendengarkan ceramah malam hari ini, ada yang pernah menyakiti hati orang tua, bisi aya nu ngadengikeun ceramah simkuring penting ayeuna, ada yang pernah menyakiti hati orang tua, ada yang pernah menjatuhkan air mata orang tua, ada yang menjatuhkan air mata seorang ibu, aya ngeluarkeun cipanon jadi bapak, sampai malam hari ini belum minta maaf. Saya berani bersumpah demi Allah, meme paeh Allah buktikan ajab dan sisanya. Karena dosa kepada orang tua bisa ditonton di dunia, Pak. Ada yang ngomong, "Pak Ustadz, tetangga saya durhaka sama orang tua, kok melotot terus sama orang tua tapi uangnya semiliar." Hei, uang bukan ukuran bahagia, uang bukan ukuran berhasil. Banyak orang yang punya uang dan harta banyak tapi pusing nah 7 keliling, Pak. Ibu daek diberi kongkorong 10 gram gratis tapi huluan. Jangan sih huluan. Bapak mau dikasih sepatu 2 juta harganya asli Cibaduyut, tapi remati unggal poe. Ngaji saya. Hei, anak perawan mau dikasih duit 2 juta buat pasang behel. Nama usul pasang behel. Kedeng dia mah masang beton, kedeng dia mah dicor gitu. Tapi sakit gigi tiap malam, najis aing mah. Hei, kalau ada anak durhaka sama orang tua, punya uang 1 miliar, demi Allah, Allah akan berikan masalah 1 triliun. Duit nasa miliar, bingung nasa triliun. Itu orang yang durhaka sama orang tua. An-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Kalau tiangnya hancur, negaranya hancur. Kalau tiangnya kokoh, negaranya kuat. Kalau ada negara hancur, berarti wanita-wanitanya sudah hancur. Hadirin, sekarang ini kan dunia sedang berduka. Jawab yang kompak, betul. Indonesia sedang bersedih, betul. Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, 276 negara di dunia sedang mengalami pandemi virus corona, termasuk Indonesia. Setiap negara mengadakan peraturan ketat, Pak. Awal corona datang, Indonesia ngadain program PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Seberes corona buat PSBB, datang PPKM. PPKM juga nggak beres. PPKM level 4. Jika bon cabe. Sekian level 4, kalau level 10 ngewel lah. Level 4 gak selesai, datang level 3. Level 3 ada level 2, level 1. Jadi secara aturan Satgas Covid, secara aturan pemerintah, sebetulnya berkerumun seperti ini masih tidak diperbolehkan. Tapi berhubung orang keramat gede kawani, orang keramat besar keberaniannya, Pak Lurah, saya yakin orang keramat bukan besar keberanian, tapi besar keislamannya, besar keimanannya, besar keyakinannya, karena meyakini acara peringatan Isra Miraj bukan untuk menularkan virus corona, bukan memancing virus corona, bukan menyebarkan virus corona, tapi acara mengagungkan Nabi untuk mengusir virus corona dari muka bumi Indonesia. Betul. Akbar. Corona belum beres, ibunya datang, Omikron. Kayaknya bentar lagi datang bapaknya, Papa Kron. Enggak datang deh incuna Politron. Nanti beres-beres sama virus tronton. Ini yang paling aneh, Pak. Awal corona datang virus Delta, yang sekarang itu hand sanitizer sama masker. Awal corona datang sampai ada harga masker 1 dus 2 juta, gila-gilaan. Virus kedua datang, virus Delta, yang susah oksigen. Banyak orang kena paru-paru, sesak napas. Ini yang bingung, datang Omikron, no hesek minyak sayur. Non hubungan anak.
betul. Jawab yang kompak, yang harus turun harusnya harga minyak goreng. Jawab yang kompak, betul. Yang harus turun harusnya harga tol, betul. Yang harus turun harusnya bensin, betul. Yang harus turun harusnya sembako, betul. Pemerintah malah nurunin volume azan. Nggak nyambung, betul. Hadirin, gara-gara corona semua pusing. Yang dagang jarang yang belinya. Jawab yang kompak, betul. Yang ngojek jarang penumpangnya, betul. Yang bisnis gak ada duitnya, betul. Supir angkot bingung setorannya, betul. Jangankan supir angkot, jangankan tukang ojek, jangankan pembisnis, catat, gara-gara corona mubalik gori bangkrut kabeh. Haram ada atau corona. Salah enggak saya tetap. Tukang sound system dia bangkrut, Hadroh bangkrut, Syekh Rajib bangkrut. Rajab tahun kemarin Pak, bulan Rajab tahun kemarin saya 48 panggung. Rajab tahun kemarin 48 panggung Pak. Serang, Tangerang, Pandeglang, buatalah kabeh. Pemajikan aing ngadadak jadi pegang. Kurang berkat. Kemana-mana repot kudu make mas. Jawab yang kompak, kemana-mana kudu make mas. Keluar imam kudu make mas. Kamol kudu make mas. Kepala desa kudu make mas. Ke kecamatan kudu make mas. Tetangga saya masker terbuka utang pemajikan dipakai. Yang penting mayat talian kan tukang. Timbul pertanyaan dari masyarakat Keramat. Kiai tolong jawab. Apa sebabnya si Allah ganti-ganti nurunin corona hampir mau 3 tahun? Tolong catat. Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya. Allah ingin memperlihatkan kebesarannya. Allah hayang ningalikeun kebesarannya. Karena tolong catat, di dunia terlalu banyak orang yang sombong. Di Indonesia loba teh jelema nu bedegong. Di Indonesia terlalu banyak orang yang takabur. Sombong bukan pakaian manusia, tapi sombong adalah pakaian Allah. Apa yang mau disombongkan di manusia? Pertama, barang yang menjijikan, air mani. Setelah mati jadi bangkai. Cantik yang meninggal dunia di jalan tol tabrakan. Katanya waktu hidupnya harganya 80 juta. Ngespaeh coba naik dewani. Apa harganya manusia di hadapan Allah dan manusia? Sombong bukan pakaian manusia, tapi sombong adalah pakaian Allah. Makanya pengumuman, hai orang Keramat yang kaya, jangan kau sombong dengan kekayaanmu. Yang lebih kaya darimu juga banyak. Yang pantas sombong bukan orang kaya, yang pantas sombong adalah Allah. Orang Keramat yang punya jabatan, jangan kau sombong dengan jabatanmu. Yang lebih tinggi darimu jabatan banyak. Yang jadi RT jangan sombong, di atasmu ada RW. Yang jadi RW jangan sombong, di atasmu ada kepala desa. Yang jadi kepala desa nggak usah sombong, di atasmu ada camat. Di atas camat ada bupati. Di atas bupati ada gubernur. Di atas gubernur ada menteri. Di atas menteri ada presiden. Hei presiden, jangan sombong. Di atasmu ada kekuasaan rakyat. Yang pantas sombong bukan pejabat, tapi yang pantas sombong adalah Allah. Hadirin, dulu ada raja sombong, namanya Raja Namrud. Saking sombongnya Raja Namrud, Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidupan. Saking sombongnya Raja Namrud, berani ngaku jadi Allah, jadi Tuhan. Makanya di Indonesia kemarin banyak yang ikut-ikutan kayak Namrud. Ini orang Keramat harus bangga punya polisi Indonesia. Saya kiai yang paling bangga punya polisi Indonesia. Karena tolong catat Pak, polisi yang paling berani di seluruh dunia hanya satu polisi Indonesia. Polisi numpang wani-wani nasa dunia dengan ukur polisi Indonesia. Buktinya di Jakarta malaikat Jibril ditangkap. Siapa yang berani nangkap malaikat Jibril? Di Jakarta ada yang ngaku jadi malaikat Jibril, ngaranna Lia Eden. Kira aku yang malaikat Jibril ngajingjing ember ka WC. Polisi Indonesia nggak takut, yang aku jadi malaikat Jibril tangkap, jebloskan ke penjara. 5 tahun mendekam di penjara. Yang paling hebat polisi di Bogor, Nabi ditangkap.
Di Bogor di Kecamatan Pamijahan aya nu ngaku jadi nabi menang wahyu di Gunung Menyan, namanya Ahmad Musadek, pelatih bulu tangkis, ngaku nabi. Polisi Indonesia nggak takut, yang ngaku nabi ditangkap, jebloskan ke penjara 4 tahun, mendekam di penjara. Yang paling hebat lagi polisi di Garut, Pak. Di Garut polisinya nekat, nggak tanggung-tanggung, Tuhan ditangkap. Di Garut ada yang ngaku jadi Allah, Kiai, ngarana Muhyiddin, rokoknya gudang garam merah, cuy lagi ya Allah, ngerokok gudang garam merah. Ya kalau mau ngaku jadi Allah ganti dulu Marlboro atuh. Tapi polisi Indonesia nggak takut, yang ngaku jadi Allah tangkap, jebloskan ke penjara 7 tahun, mendekam di penjara. Tapi Pak Lurah, itulah Indonesia. Indonesia ini hukumannya nggak bikin cerah, Pak. Betul. Di Saudi Arabia kalau maling duit negara, koruptor namanya dipotong tangan. Di Cina, negara komunis, maling duit negara, koruptor dipotong kepala. Di Indonesia yang maling duit negara, koruptor dipotong masa tahanan. Yang 12 tahun jadi 6 tahun, yang 6 tahun jadi 3 tahun. Akhirnya malingnya ngantri banyak, Pak. Penista agama aja yang ngaku Tuhan hanya 7 tahun, yang ngaku Nabi 4 tahun, yang ngaku malaikat 5 tahun. Coba lamun aing lu jadi presiden, doain 2024 saya mencalonkan diri jadi presiden Republik Indonesia. Aisyah Surasini juga lu percaya tuh. Janji saya, Pak, kalau saya jadi presiden, masyarakat ke Mekah 200.000. Saya bawa ke Anyar, ngojai kabehnya. Kalau saya jadi presiden, Pak, yang ngaku jadi Tuhan, kita tusuk dari pantat tembus ke kepala. Di Monas kita tusuk, biar kapok. Yang ngaku jadi malaikat Jibril, yang ngaku Nabi, kita kuliti, disisit, wae hirup-hirup di Monas, biar kapok. Ini hukumannya ringan-ringan, akhirnya banyak lagi yang ngaku-ngaku. Di Bandung kemarin, aya deno ngaku Nabi, ngarana Cecep jadi Nabi. Cecep boro-boro jadi Nabi, ditulis pakai bahasa Arab ya, hese. Hese. Untung Nabi kita namanya mulia, Nabi kita namanya agung, Nabi kita namanya luar biasa, Nabi kita namanya Muhammad bin Abdullah. Makanya kalau umat Islam di keramat baca sholawat, kalau Nabi Muhammad nyentuh ke hati, bareng-bareng Sallallahu ala Sallallahu alaihi Sallallahu. Coba bayangkan kusian Nabi orang arana Cecep, Sallallahu ala Cecep. Boro-boro jadi Nabi, diselawatin aja enak. Ini Raja Namrud ngaku jadi Tuhan, jadi Allah. Allah benci dengan Raja Namrud. Allah murka dengan Raja Namrud. Allah hancurkan Namrud, ngancurin Namrud, nggak ngirim banjir. Allah ngancurin Namrud, nggak ngirim tsunami. Allah hancurin Namrud, nggak ngirim puting beliung. Tapi Allah ngancurin Namrud kecil. Allah kirim seekor nyamuk masuk ke lubang hidung Raja Namrud, diputar otaknya Namrud, mati Namrud. Catat orang keramat, jangan sombong. Raja Namrud yang hebat, paehna urengit. Datang lagi raja sombong karena Firaun. Firaun ini raja sombong, Pak, tapi hebat. Dari kecil udah jadi pangeran, udah besar jadi raja. Mesir dia kuasai, istananya megah, hartanya banyak, rakyatnya tunduk. Jangankan rakyat biasa, Nabi Musa takut dengan Firaun. Sampai mau berhadapan dengan Firaun, dia berdoa dulu Nabi Musa. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doa Nabi Musa berhadapan dengan Firaun. Saking takutnya di masyarakat, jangankan manusia biasa, cai sieuneun ku Firaun. Air takut dengan Firaun. Di Mesir itu ada sungai terbesar, ngaranna Sungai Nil. Lebarnya 6 km. Jadi lamun Fir'aun naik perahu di Sungai Nil, saya sudah 3 kali ziarah ke Sungai Nil. Kalau Fir'aun naik perahu di Sungai Nil, datang ombak, dibentak ombak ke Fir'aun. Ngadegeng si ombak, ngadegeng ombak. Luar biasa Fir'aun. Fir'aun teh nyatuna sapoe sapi hiji.
daharna sapoe sapi hiji Pak. Anehnya Firaun jangkungna 1 meter, lebarna 2 meter. Aing ge lieur mikiran Firaun. Firaun seumur hidupnya nggak pernah sakit Pak. Beda yang orang keramat, penyakit rupa-rupa, getih nararae sakitu eueuh tanggaan. Kumaha mun getih aya tanggaan? Darah. Jawab, ada yang punya darah tinggi? Banyak. Tenang. Untung Pak Madroji ngundang saya. Sekarang ilmuwan Indonesia sudah menemukan obat darah tinggi Pak. Ternyata obat darah tinggi itu murah meriah. Enggak usah ke rumah sakit, ke dokter, ke klinik. Banyak masyarakat yang belum tahu obat darah tinggi itu minyak sayur, minyak keletik. Tapi syarat beli jangan di Indomaret, jangan di Alfamaret, takut mengandung kimia. Cari kelapa hijau yang udah tua, jadikan minyak. Udah jadi minyak, pagi 1 sendok, zuhur 1 sendok, kayak penting 1 sendok. Jadi yang punya darah tinggi minum minyak keletik, minyak sapoe 3 sendok. Insya Allah getih mau naik-naik licin. Getih tarik naik sorosot deui. Getih mau naik sorosot. Yang punya darah tinggi melotot goblok. Wah aing didengekeun deh sari. Tapi tenang-tenang, yang punya darah tinggi jangan dulu marah. Doaul arba'in ka doail wali, doa 40 orang seperti doa wali. Kita berdoa malam hari ini, mudah-mudahan yang hadir saat ini punya penyakit darah tinggi, dengan keberkahan Rasul Allah angkat penyakitnya. Penyakit rupa-rupa darah tinggi, urat, ararasium. Kita ira dokter ngasaan urat. Cikih, araramis, najis. Kencing, diabetes, penyakit gul. Dulu gula dimakanin manusia Pak, sekarang gula makanin manusia. Ini gara-gara gulanya balas dendam. Karena ngaran gula tara disebut nyen kopi, padahal pakai gula. Nggak pernah bikin kopi gula, nyen kopi we. Nyen teh manis, padahal kan pakai gula. Nggak pernah bikin teh gula, teh manis we. Jadi gara-gara nama gula nggak boleh disebut, gula marah-marah, gula ngadaharan jelema. Makanya kalau orang keramat nggak mau punya penyakit gula, nama gula disebut yang kenceng. Neng, bikin kopi tambahan, make gula. Ini sekarang ada penyakit yang paling berat di seluruh dunia. Hati-hati, aing 17 turunan dah yang teuing. Ayeuna aya penyakit tupang berat-berat asa dunia Pak. Stroke. Jangankan stroke saember ge berat. Ieu penyakit sa mobil truk. Kayaknya bentar lagi ya penyakit sapi satoronton nih. Ini Firaun nggak pernah sakit Pak. Jangankan diabetes, asam urat, ginjal, jantung, paru-paru, asma. Firaun seumur hidup batuk can pernah. Makanya Pak Bagus Madroji, kalau di kampung keramat aya jelema tara gering, kayaknya injuna Firaun. Tapi Firaun sombong. Nabi Musa ditantang Pak. Dia mengaku jadi Allah. Allah benci dengan Firaun. Akhirnya dihancurkan Firaun. Hancurkan Firaun, Allah nggak ngirimkan gempa bumi. Allah mengirimkan puting beliung. Allah nggak ngirim gunung meletus. Allah hancurkan Firaun. Dia kejar-kejar Nabi Musa sampai di Lautan Merah. Nabi Musa, laut dipukul dengan tongkatnya jadi 12 jalur. Nabi Musa nyebrang sampai di pantai. Firaun ngejar di tengah lautan, dikerebokkan ku Allah, ditelepkan ku Allah, ditenggelamkan ku Allah, dikucuran sumutna ku cai laut. Firaun. Catat, jangan sombong. Firaun yang hebat, paehna kucai uyah. Buat nyeri huntu. Datang lagi raja sombong, namanya Abraha. Abraha ini raja yang super sombong Pak. Yang mau dihancurin bukan Tugu Monas di Jakarta, bukan Menara Eiffel di Paris, tapi nggak tanggung. Yang akan dihancurkan Baitullah, Ka'bah, Baitul Atiq, rumahnya Allah, tempat tawafnya umat Islam. Tolong catat, datang ke Mekah bukan bawa kuda, datang ke Mekah bukan bawa onta, nggak tanggung. Dia bawa hewan besar, pasukan bergajah, ditantang orang Mekah dengan temboknya. Cek Abraha, orang Mekah, rek siapa remana, arek pejabatna, arek tokohna, arek kasepuana, halangan aing kacurkeun Ka'bah, dipencit ku aing anak pamajikana. Allah benci dengan Abraha. Akhirnya Allah hancurkan Abraha. Kecil Pak, lihat surat Al wa arsala alaihim. Allah hancurkan Abraha. Allah kirimkan burung. Allah ngirimkan manuk. Sagede ge manuk Pak.
Nuk sia leutik. Da budak keneh. Manuk aing mah sedeng, masa kieu mah. Allah kirimkan burung ababil. Di mulutnya pegang kerikil satu, kaki sebelah kanan kerikil satu, kaki sebelah kiri kerikil satu. Tarmihim bihijarati min sijil, dilemparkan kerikil-kerikil ke tubuh Abraha. Tinggali nasib Abraha. Faja'alahum, Abraha yang sombong hancur seperti daun yang dimakan oleh ulat. Saya titip pesan lagi, hei orang keramat, jangan sombong. Abraha yang hebat, paehna kumanu. Ini corona nggak berhenti datang Pak, gara-gara pemimpin sombong, gara-gara presiden sombong. Presiden Cina sombong Pak, namanya Xi Jinping. Si fitnah bedegong, komo belona sih. Bapaknya namanya Xi Jinping. Jadi Xi Jinping bin Xi Jinping. Serius Pak, 10 hari sebelum corona datang, dia pidato di dunia. Kedengaran oleh dunia Pak. Dengan sombongnya 10 hari sebelum corona datang, kata Presiden Xi Jinping, tolong catat dunia, tidak ada satupun negara yang paling maju saat ini kecuali aing Cina. Tidak ada teknologi yang paling canggih kecuali aing Cina. Di Indonesia anak mahasiswa belagu baru pegang handphone. Di Cina anak SD bisa nyiin handphone. Tidak ada pasukan militer yang kuat kecuali pasukan kami Cina. Tidak ada alat militer yang hebat kecuali alat militer kami Cina. Cina ini luar biasa Pak kehebatannya. Yang bisa bikin matahari tandingan Cina. Di Cina itu ada pesawat tanpa awak, pesawat pilotan. Tapi kalau perang bisa menghancurkan 1 jam negara sebesar Malaysia. Makanya kalau perang ya perang, jangan perang ya perang. Ngeng. Pesawat mana? Australia, tembak, buar jatuh. Lewat ngeng. Pesawat mana? Rusia, tembak, buar jatuh. Lewat ngeng. Pesawat mana? Jepang, tembak, buar jatuh. Pas lewat ngeng, ngeng, ngeng. Pesawat mana tak? Indonesia, jangan ditembak, sayang peluru, bentar lagi juga jatuh sendiri. Indonesia marah raga gua. Kemarin pesawat Sriwijaya karak 4 menit, ono nampiling, ono nyepak raga. Emang Indonesia ini negara aneh. Rusia perang dengan Ukraina, Amerika perang dengan Cina, Palestina perang dengan Israel, Indonesia perang jeung toa. Naudzubillahimin, perang jeung minyak goreng. Hadirin, tapi ini Cina kelebihan ngomongnya. Kata Presiden Cina, tolong catat dunia, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghancurkan negara kami, negara Cina. Dia tantang Allah. Dia pikir dia yang kuat. Ada yang maha kuat, ada yang maha kuasa, ada yang maha akbar, ada yang maha luar biasa. Kekuatan Allah akhirnya disintir ku Allah, disentil ku Allah. Dikirimkan makhluk anu teu katingali ku panon, makhluk yang tidak kelihatan oleh mata, makhluk nu kateudeuleuh ku panon. Allah kirimkan ke Cina Wuhan si Ocin 18, COVID-19, corona. Makanya kiai namanya corona, COVID. Di Cina kan kalau perempuan namanya enci, kalau laki-lakinya engko, jadi corona, COVID si engko. Kalau datangnya dari Bogor pasti Kang Pip, lamun datang nanti Jawa Mas Pip, datangnya di Inggris Mr. Pip, lamun datang nanti Jakarta Bang Pip, lamun datang nanti Padang Dapit. Ini berhubung datangnya di Cina jadi engko Kopit. Tapi ada pejabat Indonesia ngomong seenaknya Pak. Kata pejabat Indonesia, sekarang kita sedang pandemi corona, yang kaya lindungi yang miskin, yang miskin jangan tularkan penyakit kepada yang kaya. Ini pejabat nuduh orang keramat penyebar penyakit. Dia tuduh orang Bogor penyebar penyakit. Corona biang keroknya Cina. Saya tanya, yang jalan-jalan ke Cina orang miskin apa orang kaya? Intarik siap jika nusian kudu kaya. Nusong jalan-jalan ke luar negeri jelema miskin apa jelema kaya? Pejabat apa rakyat?
Orang keramat boro-boro ka Cina masuk mall ge luak lieu. Masuk mall yuk kakak tul yuk kakek nyabak sepatu nyabak senang nyabak tiung meuli mana teu. Orang keramat boro-boro naik pesawat naik tangga jalan gitu digeledag wae. Boro-boro naik kapal udara naik Avanza tatangana ge janela dibukakeun wae ode wae. Gara-gara corona pemerintah teriak-teriak masyarakat Indonesia wajib pakai bantuan aing ngeserak yuk mikna ngap deh. Anu teman-teman didoakeun sia balik teh bisu ada 8. Masyarakat Indonesia wajib pakai masker. Pak, mohon maaf, saya ini ketua MUI Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Demi Allah, bukan 100%, 1.000.000% saya dukung program pemerintah. Masyarakat wajib pakai masker untuk melindungi diri dari wabah. Tapi alhamdulillah Pak, di Mekah sekarang udah nggak pakai masker, kecuali masuk masjid harus pakai masker. Di luar masyarakat boleh udah pakai masker. Karantina udah nggak ada, jaga jarak udah nggak ada. Mekah sekarang sudah mengumumkan, alhamdulillah. Mudah-mudahan berita ini berita yang baik buat umat Islam. Di Indonesia masyarakat wajib pakai masker. Saya dukung 100.000.000%. Tapi mohon maaf Pak, pertanyaan dari saya, apa benar yang pakai masker dijamin nggak kena corona? Apa benar memakai masker dijamin bersih corona? Apa benar yang pakai masker dijamin tidak tertular corona? Kalau masker menjamin tidak kena corona, kenapa 800 dokter di Indonesia yang kena corona? Apa dokternya yang soal pakai masker? Pemerintah teriak-teriak lagi. Masyarakat Indonesia wajib cuci. Jawab yang kompak. Masyarakat Indonesia wajib cuci. Pak, bukan 1.000.000%, 3.000.000%. Saya dukung program pemerintah. Masyarakat harus rajin menjaga kebersihan, cuci tangan kemana-mana. Oh, saya ikutin Pak. Aing asup ka mall Kokobok, asup ka kecamatan Kokobok, ka kantor MUI Kokobok, ka balai desa Kokobok, ka ditu Kokobok, ka dieu Kokobok, aing nyatu henteu. Nah, biasa lagi nges Kokobok mah dahar. Untung nama corona teu meunang beuteung aing dubeun. Tapi pertanyaan dari saya, apa benar yang rajin cuci tangan dijamin gak kena corona? Apa benar yang rajin cuci tangan dijamin bersih corona? Apa benar yang rajin cuci tangan dijamin gak tertular corona? Kalau cuci tangan menjamin gak kena corona, kenapa 1.600 lebih perawat di rumah sakit Indonesia kena corona? Apa perawat Tara Kokobok? Menteri Kesehatan pidato, masyarakat Indonesia sekarang kita sedang pandemi. Untuk meningkatkan imun tubuh, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, masyarakat Indonesia dihimbau makan makanan yang bergizi. Nyuruh makanan yang bergizi, air merah raskin, beras orang. Pernah nyampe gak ke Keramat? Pernah. Palingan lo barudak mara banget nakos raskin atuh. Menikos bulog gitu bear. Raskin beras orang membayar dihakana get dengeunah bau ngebul palura. Jangankan manusia kotok aing gering ada biasa. Itu bukan program palura, itu bukan program bupati, itu bukan program gubernur, itu program orang-orang pusat di pemerintahan kita. Saya bukan tidak setuju raskin, saya bukan tidak setuju raskin, tapi tolong catat, pemerintah pusat kita harus punya otak. Negara kita negara kaya, negara kita negara benghar. Tidak ada negara yang paling kaya di seluruh dunia kecuali bangsa dan negara Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Pak, kenapa Belanda 350 tahun betah di Indonesia? Karena Indonesia kaya. Kenapa Jepang habis-habisan 3,5 tahun ngejajah Indonesia? Indonesia kaya. Kenapa Sekutu datang kembali setelah Indonesia merdeka tahun 45? Indonesia benghar. Tidak ada negara yang paling kaya kecuali Indonesia. Silakan cari sedunia negara mana yang punya 37 provinsi. Anu pun hiji Pak, Indonesia. Negara mana yang dilintasi garis khatulistiwa? Indonesia. Silakan cari sedunia. Hei anak muda, cari sedunia. Negara mana yang satu negara punya 3 waktu? Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Sadunia mengukur Indonesia. Negara mana yang punya 17.000 pulau-pulau? Jawab yang kompak. Indo.
Negara mana yang punya ribuan suku bangsa? Di Indonesia suku bangsa banyak, Pak. Suku Sunda, suku Jawa, suku Irian, suku Papua, suku Maluku, suku Kotok, suku Hayam, suku Embe, suku Sapi, suku Kebo, terus suku Hidung, suku Jebrag, Hidung sia suku Rorombe. Saya tanya, negara mana yang punya ribuan bahasa? Jawab yang kenceng, Indo. Saudi Arabia kiai kaya, bahasanya cuma satu, Arab. Tapi Arab itu bukan milik Saudi saja. Yaman bahasa Arab, Kuwait bahasa Arab, Qatar bahasa Arab, Abu Dhabi bahasa Arab, Dubai bahasa Arab. Tapi di Indonesia, Pak, catat, Indonesia satu negara bahasanya 1126 bahasa. Bantuan, ayah bahasa Sun, Sintarik Sun, Jaw, Iri, Papu, Maluk, Madur, Makas, Lam, Manan, Aceh, Palembang, Batak, Dayak, Minahasa, Purba. Tapi yang paling kaya bahasa cuma satu se-dunia, bahasa Sunda. Bukan saya mentang-mentang seorang Sunda, Pak. Survei membuktikan bahasa Sunda itu pembendaharaan katanya banyak. Bilang makan di Sunda banyak, Pak. Dahar, daang, emam, mamam, tuang, nedak, ngawadang, nyatu, jajablok, blolodok, ketekek, ngalebok, gagares. 13. Bahasa Indonesia cuma satu, makan. Oh deh, kiai lagi makan kambing, lagi makan kiai jembe sarua. Pak Camat lagi makan bebek, lagi makan. Masa camat sama bebek mirip? Di Sunda mah enggak, Pak. Ada tentuan kata-kata. Kiai nuju tuang, palurah nuju tuang, budak eger emam, bapak eger dahar, manila ker lolodok, doma ker nyatuan, bangsat kerja jablok, jablay ker ngalebok. Cuman orang Sunda ini kalau ke Jakarta suka memalukan, Pak. Orang Keramat walaupun udah jadi elit politik, jadi praktisi hukum, jadi miliuner, jadi selebritis, orang Sunda kalau ke Jakarta suka memalukan, sok bawa penyakit. Penyakit mah, saya mah, ini mah, ya begitu mah. Tapi aing sok kesel oge ke orang Sunda teh penyakitnya belagu, so tau. Kadang-kadang nenek-nenek teh bisa bahasa Indonesia sok maksakeun ya. Jadi kamari kita tangga aing ngerakeun ke orang Jakarta gogorowokan ini. Hei, jangan main ke sana. Di sana jalannya leueur. Ayo bahasa Indonesia leueur. Nanti kamu tiseuleu. Ini mohon maaf kesepuhan, saya kenalkan diri saya. Saya ini asli kelahiran Cimande, 7 turunan saya dari Cimande. Pak, Cimande itu saya bangga, dilahirkan di Cimande, dibesarkan di Cimande. Pertama, pencak silat tertua di dunia. Tolong catat, pencak silat tertua di dunia itu adalah pencak silat kampung saya Cimande. Yang kedua, Cimande terkenal dengan panti rehabilitasi patah tulang. Karena Cimande punya minyak manjur Cimande. Jadi urusan potong suku, potong pitis, potong pingping, asal ulah potong hulu ya. Eta kampung aing bagianan eta. Dan mohon maaf Kiai, keluarga besar saya bukan keluarga besar Kiai, keluarga besar jawara ahli patah tulang dan pelatih silat. Kakek saya meninggal 114 tahun, punya rumah sakit besar, pasiennya ribuan tiap hari. Bapak saya, anaknya, sekarang punya rumah sakit ahli patah tulang. Uak saya ahli patah tulang, paman saya ahli patah tulang juga, adik saya kecil ahli patah tulang, kakak saya ahli patah tulang. Aing nu teu bisa, aing mah ahli patah hati. Jadi giliran janda parawan dinyenyerit, nah aing bagianan. Bapak saya umurnya udah 75 tahun, Pak, udah sepuh, pasiennya banyak, tapi malu udah sepuh kadang-kadang bahasa Indonesia gesok ngacapruk. Datang orang Jakarta mau diurut, kata bapak saya, ayo silakan nangkuban. Pasien ngahuleng naon nangkuban. Untung saya suka hadir, tengkurep. Kata pasien tengkurep, pas tengkurep ngaliuk deui, mau diapain saya Pak Haji? Ya mau saya darak-dakin. Eta bahasa Indonesia darak-dakin. Saya tanya, negara mana yang tanahnya subur? Jawab yang kompak, Indo. Negara mana yang tanahnya makmur? Indo. Negara mana yang serba ada? Indo. Saya tanya, di Indonesia cau aya, nangka, gedang, peteuy, jengkol, dangdel,
aya? Hei, di Keramat dangder aya? Dangder enak dikulup, enak dibelem, enak digoreng. Dihakan. Terus dikulup, digoreng, enak dibelem, sia teh dihakan. Aneh-aneh wae sia teh. Ada yang ngomong, Pak Ustadz, korma nggak ada. Kata siapa? Aceh 34 hektar kebun korma berbuah. Tuh, kampungnya Serajin. Di Kalimantan 33 hektar kebun korma berbuah. Di Cilacap ada perkebunan korma 18 hektar, bayar 90.000 bisa metik di Natangkana berbuah. Bupati Bogor nanam korma di Kampung Daya Jonggo berbuah. Saya tanya, naon di Indonesia doa? Naon di Indonesia doa kabe aya? Hah? Onta tinggal ku sia ka Taman Safari. Kebun binatang. Aja jika budak sareng kebun binatang sia. Ngebuat ada onta. Tapi walaupun Indonesia tanahnya subur, makanannya bergizi, catat kaitan dengan corona, makanan bergizi tidak menjamin manusia tidak kena corona. Buktinya, bupati, wali kota, presiden Donald Trump, Pangeran Charles, gubernur, menteri banyak yang kena corona padahal makanannya bergizi. Pertanyaan dari Wamarsat Keramat, Pak Ustadz, apa yang menjamin umat Islam supaya tidak kena penyakit? Jawabannya kita tanyakan sama Al-Quran, tanyakan sama yuk bebarengan, tanyakan sama Al-Qur'an, tanyakan sama Allah nggak pernah ingkar janji, Allah nggak pernah bohong. Nanyakan ke dokter malieur Pak. Kata dokter yang satu, Pak Ustadz, corona biasa aja, pluk jahe digeprek campur air minum sembuh. Kata dokter yang satu, nggak bisa Pak Ustadz, corona ini penyakit yang mematikan, 6 juta orang dunia sudah meninggal. Kata dokter yang satu, corona muriang jeruk nipis perat pakai madu minum cager. Kata dokter yang satu, nggak bisa Pak Ustadz, apalagi punya komorbid, punya penyakit bawaan, punya asma, punya hipertensi, punya diabetes, punya jantung, punya paru-paru, bisa menyebabkan kematian. Diwai. Kata dokter yang satu, corona batuk 3 hari, batuk kayu putih tetesin ke air hangat sedot sembuh. Dokter aing nulir, ya dokter mana bener tuh. Udahlah, sekarang umat Islam tanya ke Al-Qur'an, jawab, tanya ke Allah nggak pernah bohong. Innallaha la tukhliful mi'ad, Allah nggak pernah ingkar janji dan Allah tidak pernah bohong. Baca ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Berbahagialah buat orang yang selalu menjaga kebersihan, berbahagialah buat orang yang selalu bebersih, berbahagialah buat orang yang bersuci, berbahagialah buat orang yang berwudu. Jadi umat Islam Keramat, kalau ingin dipelihara oleh Allah dari semua penyakit, yang pertama kudu rajin wud. Yang kompak jawabnya ini semangat, kudu rajin wud. Pemerintah nyuruhnya cuci tangan Pak. Iya, kalau corona na aya di tangan. Coba bisa bayangkan lamun corona aya na cepil, na ceuli. Kira aku pemerintah kudu gogorowokan di masyarakat sekarang cuci ceuli. Asup kamu mah. Tapi umat Islam Palura 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, jangankan corona, namanya aja nggak ada, jangankan namanya, kebayang aja nggak ada. Tapi Rasulullah sudah mengajarkan umat Islam bagaimana cuci tangan yang baik dalam berwudu, bagaimana kumur-kumur yang baik dalam berwudu, bagaimana cuci hidung yang baik, bagaimana cuci muka yang baik, cuci tangan sampai sikut yang baik, cuci kuping yang baik, cuci kepala yang baik, cuci kaki yang baik. Hei, tolong sampaikan kepada Satgas Covid, sampaikan kepada pemerintah, umat Islam bukan hanya diajarkan cuci tangan, lebih ke cokor ditarik aku Islam. Saya tanya jawab yang kompak, hebat wudu, hebat cuci tangan, hebat wudu, hebat cuci tangan. Kalau corona nempel di mulut, nggak pernah pemerintah ngewajibin kumur-kumur. Islam mah kumur-kumur Pak, ambil air 1 siuk, masukin ke dalam mulut, kucrak-kucrak, kucrak ke kiri, kucrak ke kanan, kucrak ke hareup, kucrak ke tengah, kucrak ke tenggorokan. Itu corona di dalam lieureun, gubrak kan itu, gubrak kan dia. Can gede keluar geus paeh. Corona nempel di hidung. Pak ahli virologis, ini medis lo berkata, kalau ada manusia yang masukin air ke hidung sehari 15 kali, dia akan terhindar dari virus apapun. Umat Islam sampai 15 kali wajib menghirup air ke dalam hidung. Nyokot cai sasiu ulat kieu wudu teh. Eta mah noelan hirup.
Nokocai sasiuk dan handapun irung sedot, jangan terlalu kenceng, simpan di tengah, jepit sama telunjuk sama ibu jari, awahan sing tarik, jering 7 kilo corona kabur. Corona nempel di pipi, corona nempel di jidat, corona nempel di dagu. Pernah pemerintah ngewajibin cuci muka? Enggak pernah. Umat Islam wajib goslul wajib, membah banget. Corona nempel di sikut, pemerintah nyuruhnya cuci tangan doang. Islam tidak, Pak. Goslul yadaini ila mirfaqaini. Kalau mau cuci tangan harus sampai sikut. Corona nempel di kuping, membah kuping. Corona nempel di kepala, membah kepala. Mazhab Imam Hanafi dan Imam Maliki harus semua kepala dicuci. Corona nempel rorombeheun. Eta rorombeheun hese bahasa Indonesiana. Kiraku perpecahan antar suku. Tetangga saya kemarin ada yang rorombeheun datang ke dokter. Dok, ada apa Bu? Saya punya penyakit dok. Penyakit apa? Merombeh. Merombeh. Coba lihat tuh dok, belah-belah kayak galangan sawah. Kata dokter itu mah obatnya gampang. Apa dok? Menggusruk. Jadi obat merombeh menggusruk. Kalau corona nempel di kaki, nyuci kaki, belum tambah sholat duha 6 kali, belum malam tahajud 7 kali, encan di keramat ayo pae sapoe 7. Sholat di wudu deui. Di mana diamnya umat Islam? Buat corona, buat umat Islam yang rajin wudu. Yang kedua, catat. Wa zakaros marabbihi, umat Islam harus banyak ingat sama Allah. Saya minta jawab semuanya biar kita dikenalkan dengan Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Jawab yang kompak, siapa yang ciptain langit? Allah. Saha nu nyiptakeun bumi? Allah. Saha nu nyiptakeun dunia? Allah. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Siapa yang menciptakan corona? Allah. Siapa yang nganterin corona? Allah. Siapa yang menyembuhkan corona? Allah. Siapa yang mampu menghancurkan corona? Allah. Kalau semua yakin karena Allah, kenapa harus dapat corona? Hidup sesuai protokol kesehatan, hatinya selalu ingat kepada Allah. Udah loba maca Qur, maca maca sholat, macana ada sholawat hebat Pak, karangan Syekh Dardir. Ada yang mengatakan ini karangan Habib Abu Bakar bin Salim. Sekarang sholawatnya jadi laku gara-gara corona. Namanya sholawat sipa, sholawat tibil qulub. Kalau orang Cimande bilangnya sholawat dokter. Kenapa? Penyakit apapun sembuh dengan sholawat sipa. Hei orang keramat yang takut santet, yang takut teluh, yang takut guna-guna, yang takut dikerjain orang lain, nggak usah takut umat Islam. Baca sholawat sipa. Santet, sihir, teluh menggigil mendengar sholawat sipa. Yang punya penyakit jantung nggak usah takut. Tiap selesai sholat baca 11 kali sholawat sipa. Minta sama Allah, ya Allah, dengan keberkahan sholawat sipa sembuhkan penyakit jantungku. Bagi Allah, jangankan menyembuhkan jantung, bikin manusianya aja Allah nggak repot. Yang punya hipertensi nggak usah takut, minta sama Allah, ya Allah, dengan keberkahan sholawat tibil qulub sembuhkan penyakit hipertensiku. Bapak-bapak, anak santri yang punya penyakit gatal, bodoh, ya kudu sholawat sipa salam 88 gak cager. Hari-hari amat sholawat sipa tuh. Ibu-ibu yang punya penyakit galau, pusing, stres, suami nggak kerja, uang nggak punya, yang nagih banyak, setik-setik upload status, suami bujurna buduk dipoto, jepret, suamiku buduk, makan japlak masuk status, makan cilok status, metis antanan nih karena status kan. Innalillahi. Ibu penyakit sirik buang, itu yang paling susah penyakit sirik Pak. Nggak mau tetangga maju, nggak mau orang lain senang. Tatangga beli motor sia nu ngagerung, tatangga beli termos sia nu ngagolak, tatangga beli kulkas sia nu beku, tatangga beli motor sia nu darah tinggi, tatangga nyian imas sia nu setruk, tatangga beli mobil sia nu pae jadi orang nu riweuh atuh. Udah kita hancurin penyakit kita, penyakit hati, penyakit join batin dengan sholawat sipa. Bacakan semua sholawat sipa, keluarkan suaranya. Mudah-mudahan malam hari ini yang punya penyakit Allah sembuhkan penyakitnya. Pak Kiai, Pak Lurah, siapa tahu malam hari ini ribuan orang membaca sholawat sipa. Ini keberkahan dari kampung Keramat membaca sholawat sipa, corona pergi dari dunia ini. Amin. Semuanya Allahumma sholli, yang di belakang ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Minta ke Allah wa Allah
wa nuril absari wa diyaiha wa ala angkat tangannya supaya dikabul sama Allah. Semua angkatkan tangannya. Allah semua ala sayyidina Muhammadin. Minta sama Allah wa Allah wa nuril wa diyaiha wa ala wa sallim. Sekali lagi semuanya. Allah Stajibuan ya ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha. Minta semua wa Allah wa nuril iha wa ala Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yang terakhir ini obatnya kaitan dengan Isra Miraj. Pasolla harus rajin sholat hasil Isra Miraj. Pak, Isra Miraj Rasul bertemu dengan Allah, menerima tugas sholat yang 5 waktu. Saking penting-pentingnya sholat, Allah perintahkan zakat, puasa, pergi haji. Allah nyuruh Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul. Tapi untuk urusan sholat, Rasulnya dipanggil, Rasulnya diundang, Rasulnya diisrokan dan dimirajkan, bertemu dengan Allah, menerima tugas sholat yang 5 waktu langsung dari Allah. Jadi satu-satunya perintah agama yang Allah berikan langsung kepada Rasul tanpa melalui malaikat Jibril hanya satu sholat yang 5 waktu. Makanya ini sholat yang menjamin Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat ini bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kalau bapak ingin punya istri solehah, ibu ingin punya suami soleh, ingin punya anak soleh dan solehah, ingin punya pemimpin soleh, nggak usah repot. Sholat, sholat, sholat. Karena sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Hadirin, ma bainal musyrik wal muslim ila tarika sholat. Tidak ada yang membedakan antara orang kafir dengan orang Islam kecuali sholat. Kalau ada umat Islam gak mau sholat, harkat, derajat, martabat sama dengan orang kafir. Pak Lurah, di zaman Rasulullah, kalau ada orang gak mau sholat 5 waktu, disobat gak mau, ditita sholat 5 waktu, mung, dipenggal kepalanya. Lamun ayah di zaman Rasul jelema tara sholat ditetek beungna. Itu kalau di kampung Keramat dipakai hukum itu, saya yakin di kampung Keramat loba nu leumpang huluan. Sampai Rasul gara-gara sholat teriak-teriak, as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau orang Keramat ingin tahu orang yang mendirikan agama, orang yang membangun agama, orang yang memperkuat, memperkokoh agama, bukan orang yang sering bangun masjid dan pesantren, itu pejuang agama. Tapi kalau orang Keramat ingin tahu orang yang mendirikan agama, paman aqomaha faqad aqomadin, kata Rasul. Orang yang melaksanakan sholat itu adalah orang yang mendirikan agama. Kalau orang kampung Keramat ayangnya manusia untuk menghancurkan agama, makhluk yang tukang menghancurkan agama, makhluk yang memporak-porandakan agama, bukan orang yang membakar masjid dan pesantren. Itu sudah jelas mengkhianat agama. Tapi kalau orang Keramat ingin tahu jelema menghancurkan agama, kata Rasul, waman taroka faqad hadamadin. Manusia nutara sholat itu adalah tiang kerok penghancur agama. Na'udzubillahi min waj'alna minal musallin al khasiin. Mudah-mudahan Allah jadikan semua yang hadir orang-orang yang selalu melaksanakan sholat dengan khusyuk. Amin. Hadirin, yuk sama-sama kita baca istighfar. Saya minta jangan dulu pulang kalau acara ini belum ditutup, terakhir doa. Karena gagalnya acara, saya Rajib turun, yang hadir pulang.
Yang doa di depan kieu sorangan. Jangan dulu pulang sebelum ditutup. Jawab yang kompak, jangan dulu pulang sebelum ditutup. Nu balik di heula dileg-leg juri. Saya perlu diancam wae ya. Nanti kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh guru kita semua yang terhormat Syekh Rajib dari Aceh. Astaghfirullah Rabbal. Keluarkan suaranya. Astagfirullah. Yang di belakang baca istighfar semua. Angkat tangannya, berdoa semua. Robbi zidni wa wafiqni amalan makbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Semua astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya. Semuanya astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya. Di bulan Sa'ban yang jadi buktinya dosa hambamu ingin diampuninya, kampung keramat yang jadi saksinya, tobat hambamu ingin diterimanya, jauhkan hambamu dari azab neraka. Istighfar. Astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya. Semuanya astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya. Alhamdulillah, mudah-mudahan istighfar kita diterima Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, mudah-mudahan cita-cita kita dikabul oleh Allah, mudah-mudahan ini kampung jadi kampung yang barokah, kampung yang penuh dengan lautan rahmat, kampung yang penuh dengan lautan magfirah, jadi kampung yang qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat, ketua MUI, tokoh masyarakat, Pak Tubagus Madroji, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan aparatur pemerintah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah dan seluruh para panitia, Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani. Yang hadir pada malam hari ini, Allah berikan cahaya taufik hidayah, bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kekurangannya mutlak kebodohan saya pribadi, lebihnya izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ana urid wa anta turid, wallahu fa'alu lima yurid, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, biridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.